wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 12.5 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai media sosial yang cukup populer. Apalagi kalau bukan TikTok. Di sini kami akan membahas beberapa hal mengenai TikTok, mulai dari apa sih TikTok itu, fitur apa saja yang ada pada aplikasi TikTok, bagaimana algoritma konten pada TikTok, dan apa saja dampak positif serta dampak negatif TikTok terhadap kesehatan mental kita, bagaimana cara TikTok melindungi data para penggunanya, serta yang terakhir kami juga akan membahas mengenai manfaat positif apa saja yang bisa kita dapatkan dari aplikasi TikTok itu sendiri. Oke, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Apa sih TikTok itu? Kalian pasti sudah sering bukan menggunakan TikTok di kehidupan kalian sehari-hari? TikTok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi video klip pendek lengkap dengan filter dan disertai dengan musik sebagai pendukungnya. Namun, dengan semakin berkembangnya aplikasi ini, kini para pengguna juga bisa membuat video dengan durasi yang lebih panjang, yaitu sekitar 60 detik atau yang setara dengan 1 menit. Fitur TikTok, perekaman dan pengunggahan video, beranda atau for your page, penyuntingan atau pengeditan video, duet, live streaming, pengisi suara, filter, dan efek. Algoritma konten. Algoritma media sosial bekerja dengan menganalisis berbagai data dan interaksi pengguna untuk menampilkan konten yang paling relevan dan menarik bagi setiap individu. Berikut adalah beberapa cara algoritma mempengaruhi konten yang ditampilkan, seperti relevansi konten, interaksi pengguna lain, waktu posting, tingkat keterlibatan atau engagement. Relevansi konten. Algoritma mencoba mendeteksi konten yang relevan berdasarkan preferensi pengguna, berdasarkan konten yang sering Anda sukai, komentari, atau bagikan. Interaksi dengan pengguna lain. Frekuensi interaksi Anda dengan pengguna lain, seperti teman atau pengikut, mempengaruhi konten yang muncul di feed Anda. Waktu posting. Konten yang baru diposting cenderung lebih diprioritaskan, terutama jika waktu posting tersebut bertepatan dengan waktu aktif Anda di platform. Tingkat keterlibatan atau engagement. Konten yang mendapat banyak like, comments, shares, and viewers lebih mungkin untuk ditampilkan. Mengenai dampak penggunaan TikTok terhadap kesehatan mental, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. A. Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan mental. B. Validasi dan komunitas. C. Mendorong kesepian dan isolasi. D. Memperburuk kondisi mental. Dampak positif, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan mental. Di sisi positif, TikTok dapat menjadi platform untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental. Banyak kreator yang membagikan pengalaman mereka dan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Dampak positif lainnya, validasi dan komunitas. TikTok membantu pengguna menemukan komunitas yang mendukung, terutama selama masa pandemi di mana interaksi sosial langsung terbatas. Dampak negatif, mendorong kesepian dan isolasi. Penggunaan TikTok yang berlebihan dapat menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi, terutama jika seseorang menghabiskan lebih banyak waktu di dunia maya daripada berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Memperburuk kondisi mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menonton konten TikTok secara berlebihan dapat memperburuk gejala kecemasan dan depresi, terutama jika terjadi cyberbullying atau pengucilan sosial. Privasi data. TikTok telah menjadi perhatian global terkait masalah privasi data pengguna, terutama karena aplikasinya dimiliki oleh perusahaan asal China, ByteDance. Beberapa poin terkait perlindungan atau kelemahan privasi data di TikTok meliputi opsi pengaturan privasi, enkripsi data, pembatasan usia, pengumpulan data yang luas, kurangnya transparansi, potensi pengawasan oleh pemerintah asing. Bagaimana data pengguna dilindungi? Opsi pengaturan privasi. Pengguna dapat mengontrol siapa yang dapat melihat konten mereka, mengirim pesan, atau mengomentari video mereka. Pengaturan akun pribadi, private account, memungkinkan hanya pengikut yang disetujui untuk melihat konten pengguna.
Enkripsi data. TikTok menerapkan langkah-langkah enkripsi untuk melindungi data pribadi pengguna selama transmisi, meskipun detail teknisnya tidak selalu diungkapkan. Pembatasan usia. TikTok menetapkan pembatasan usia minimum 13 tahun dan menyediakan kontrol orang tua, family pairing, untuk melindungi anak-anak dari potensi ancaman privasi. Pengumpulan data yang luas. TikTok diketahui mengumpulkan berbagai macam data, termasuk data perilaku, perangkat, dan lokasi yang kadang-kadang dianggap berlebihan atau tidak diperlukan untuk fungsi aplikasi. Kurangnya transparansi. Meski ada kebijakan privasi, beberapa pihak mengkritik TikTok karena kurang transparan dalam menjelaskan bagaimana data sebenarnya digunakan atau disimpan. Potensi pengawasan oleh pemerintah asing. TikTok telah dikritik karena hubungannya dengan China yang memunculkan kekhawatiran tentang potensi pengawasan atau akses pemerintah China ke data pengguna global. Meskipun TikTok menyatakan bahwa data disimpan di server di luar China, kekhawatiran ini tetap menjadi perdebatan. Yang pertama adalah edukasi. Banyak konten kreator TikTok menggunakan TikTok untuk berbagi ilmu pengetahuan dengan cara yang menarik dan mudah diakses. TikTok dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan dalam bentuk singkat seperti tips belajar, video pelajaran, panduan keterampilan, dan konten pendidikan yang mendidik. Yang kedua adalah aktivisme sosial. TikTok telah menjadi platform penting bagi banyak gerakan sosial. Aktivis menggunakan TikTok untuk menyebarkan kesadaran tentang isu-isu seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Misalnya seperti gerakan yang dilakukan oleh Pandawara Group terkait krisis lingkungan. Hal tersebut banyak menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Tiga adalah kesehatan mental. Banyak pengguna membagikan konten tentang kesehatan mental, kesadaran diri, dan tips tentang cara mengelola stres. Ada juga konten dari profesional kesehatan yang memberi tips dan saran dalam menjaga keseimbangan mental. Yang terakhir atau yang keempat adalah keterampilan sosial. Banyak konten yang mengajarkan keterampilan baru seperti memasak, coding, musik, hingga bisnis online. Ini dapat membantu pengguna yang ingin meningkatkan keterampilan atau memulai bisnis mereka sendiri. Sekian materi dari kelompok kami, lebih kurang kami mohon maaf. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.